Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala nabi, ya sayyidi ya Rasulullah. Selamat datang di Cerita dan Makna Hidup, sebuah ruang untuk menyelami makna melalui suara yang bukan sekadar suara, tapi pantulan nurani, salah satunya dari surat Al-Baqarah tentang kita yang ingin pulang, tapi sering tersesat di jalan. Sahabat, ini bukan tentang siapa yang lebih suci, tapi tentang siapa yang masih mau mendengar. Suara-suara dari langit yang turun dalam bentuk ayat, dan kita yang terus mencari jalan pulang dalam diam dan renungan. Episode 73, Bangsa yang dijanji tapi lalai. Quran Surat Al-Baqarah 40-74 tentang Bani Israel. Dulu aku heran, kenapa bangsa pilihan bisa mengkhianati wahyu. Kini aku sadar, itu juga aku. Mereka pernah menolak kebenaran karena kesombongan. Aku menundanya karena kenyamanan. Aku diberi banyak, diberi ilmu, diberi pengingat. Tapi aku menunda, mencari dalih, membenarkan salah. Apakah kamu menyuruh orang berbuat baik, dan kamu lupa pada dirimu sendiri? Aku pernah menegur, tapi bukan karena cinta, hanya karena merasa benar sendiri. Aku pernah menasihati, tapi tak pernah benar-benar menemani. Karena seringkali, dakwah jadi topeng untuk menunjuk, bukan cermin untuk mengoreksi. Padahal hakikat, menyeru itu bukan merasa paling tahu, tapi mengajak dalam kasih, yang lebih dulu menyentuh hati sendiri, sebelum menyentuh telinga orang lain. Karena, lebih mudah terlihat suci, daripada menyucikan hati. Pernahkah kau membuat janji, lalu lupa, bukan karena lupa ingatan, tapi karena hatimu memilih untuk tidak mengingat? Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Ayat itu menyentakku, bukan karena aku bagian dari mereka, tapi karena aku pun sering begitu. Lupa bahwa aku pernah diselamatkan. Lupa bahwa aku pernah ditolong saat semua pintu tertutup. Lupa bahwa aku pernah berjanji saat di titik rendah untuk kembali, untuk berubah. Tapi begitu hidup membaik, aku kembali menjadi diriku yang lama. Janji-janji itu tak pernah Allah minta secara paksa, tapi Dia ingatkan dengan lembut. Ingatlah nikmatku, dan penuhilah janji kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Namun kita terlalu sibuk menagih janjinya, tanpa pernah bertanya, apakah aku telah menepati bagianku? Aku sadar, seringkali aku hanya ingat Allah saat butuh, lalu lupa begitu keadaan membaik. Dan lebih menyedihkan lagi, aku bahkan bisa membaca ayat-ayatnya tanpa merasa sedang disapa. Aku hafal kata-katanya, tapi tak pernah membiarkan satupun ayatnya masuk ke dalam luka-luka hidupku. Mengapa kalian menyuruh orang lain berbuat baik, sedangkan kalian lupa pada diri sendiri? Padahal kalian membaca kitab. Ayat itu seperti cermin yang retak, tapi masih bisa memantulkan bayangan. Aku, seorang pengingat yang lupa, seorang penyeru yang tersesat, dan mungkin, seperti banyak dari kita, lebih sibuk terlihat baik daripada sungguh-sungguh memperbaiki diri. Ternyata, yang membuat hati jauh bukan hanya dosa, tapi juga kebiasaan mengabaikan kebaikan yang pernah kita janjikan. Lalu lama-lama, kita pun lupa bagaimana rasanya bertemu Allah dalam sujud yang tulus. Kita sibuk mencari ketenangan, padahal mungkin kunci itu pernah kita genggam, lalu kita lepaskan sendiri. Dan malam-malam pun kembali sunyi, karena tak ada janji yang ditepati. Sahabat,
Ada suara-suara yang tak terdengar, suara dari hati yang pernah jatuh, pernah ditinggal, pernah berjanji, lalu lupa. Sahabat, semoga suara-suara ini menemani langkah kecilmu yang tersembunyi. Karena di balik ayat yang terasa jauh, selalu ada Allah yang dekat. Tentunya kalimat yang terucap ini sangat kurang dari mewakili secara keseluruhan. Untuk itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di episode selanjutnya, di Cerita dan Makna Hidup, tempat di mana hati pulang melalui kata, makna, dan suara yang menyentuh jiwa. Sahabat, suka dengan ini? Tulis di kolom komentar, bagian mana yang paling menyentuh jiwamu. Bagikan ke sahabatmu yang sedang dalam perjalanan hijrah, atau yang mungkin sedang ingin menyerah. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk episode selanjutnya. Dukung ini dengan like, komentar, dan doa. Karena dari hati, kembali ke hati. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.